Saya mulai dengan pembuatan pola roknya dulu. Dari bawah ini naik ke atas 20 cm. Kemudian kertasnya dilipat 2. Dari titik ini saya kasih nama titik A. Naik ke atas, ini adalah ukuran untuk lingkar pinggang dibagi 16. Ini titik B. Kemudian titik A ke samping. Ini untuk panjang roknya. Di sini panjang roknya 90 cm. Titik C. Kemudian titik C naik ke atas 20 cm. Titiknya di sini, titik D. Jadi dari C ke D ini adalah ukuran untuk lebar rok kembang bagian bawahnya. Jadi kalau mau roknya lebih kembang dari yang ada di video ini, ukurannya boleh ditambahi. Setelah disatukan titiknya, langsung digunting. Jadi hasilnya nanti kalau dibuka, hasilnya seperti ini. Lanjut ke pembuatan pola bajunya. Ini saya kasih nama titik A. Titik A naik ke atas 6 cm. Ini titik B. Kemudian titik A naik ke atas. Ini untuk lebar bahu dibagi 2. Jadi 36 bagi 2 18. Titik C. Titik C samping ini 3 cm. Titik D. Titik B dan D disatukan dulu. Ini adalah garis untuk bahunya. Dari titik A turun ke bawah 8 cm. Titik E. Titik A turun ke bawah ini 11 cm. Ini titik F. Titik F-nya naik ke atas digarisin. Ini adalah garis untuk lebar muka. Lebar mukanya 32 dibagi 2 sama dengan 16. Jadi 16 itu titiknya dari sini. Titik G. Lanjut dari titik A samping ini 20 cm. Ini titik H. Kemudian titik H digarisin. Ini adalah garis untuk lingkar dada. Jadi lingkar dada di sini 104 dibagi 4 sama dengan 26. Titiknya ada di sini ujungnya. Titik I. Kemudian titik D, G, dan I disatukan. Nah, kalau saya membentuk kerong lengan bagian depannya, caranya seperti ini. Nah, untuk lehernya di sini dari titik leher yang di bahu turun 6 cm. Ini titik J. Kemudian untuk turun lehernya dari titik E ke bawah, ini saya buat turun 6 cm. Ini titik K. Dari titik K naik ke atas. Ini untuk lebar lehernya. Di sini saya buat 7 cm. Ini titik L. Kemudian
titik K, L, dan J disatukan. Jadi ini adalah bentuk kerah petak dari baju ini. Dari titik A ke bawah ini 42 cm. Ini biasa diukur untuk panjang mukanya. Titik M. Titik M ke atas. Ini adalah garis untuk lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya dibagi 4, kemudian ditambah 3. Jadi titiknya ada di sini. Titik N. Dari titik J ke N digarisin. Untuk coordinatnya di sini titik M diukur 1/10 dari lingkar pinggang. Titiknya di sini. Kemudian naik ke atas ini 13 cm. Ini adalah titik P. Dari titik O naik ke atas 1,5 cm. Ini titik Q. Titik O turun 1,5 cm. Ini titik R. Kemudian titik P ke R dan titik P ke Q disatukan. Nah, dari titik N naik ke atas ini 2 cm. Kemudian ambil garis ke titik Q. Nah, ini sudah selesai, tinggal digunting. Ini lehernya ya, jadi bentuknya nanti seperti ini. Ini sudah selesai. Ini adalah pola depannya. Lanjut ke pola belakang. Ini saya kasih nama titik A. Naik ke atas 6 cm. Ini titik B. Titik A naik ke atas lebar bahu 18 cm. Jadi lebar bahu dibagi 2. Titiknya di sini, titik C. Titik C samping ini 3 cm. Titik D. Bahunya digarisin dulu. Dari titik A ke bawah turun 5 cm. Titik E. Kemudian dari titik B ke bawah seperti yang di depan tadi polanya turun 6 cm. Titik F. Jadi untuk leher belakangnya bentuknya seperti ini. Titik A turun ke bawah. Ini turun 11 cm. Ini adalah garis untuk lebar punggung. Ini titik G. Lebar punggungnya di sini 35 ya. Jadi 17,5. Titiknya di sini. Titik H. Dari titik A ke bawah ini turun 20 cm juga, sama seperti di pola depan tadi. Titik I digarisin. Ini adalah garis untuk lingkar dada. Lingkar dadanya tadi 26. Ini titik C.
Nah, dari titik D, H, dan J disatukan. Ini adalah garis untuk lingkar kerong lengan bagian belakang. Titik A ke bawah, turun 40 cm. Titik K, garisin. Titik K ini adalah garis untuk lingkar pinggang. Jadi lingkar pinggangnya ini dibagi 4 ditambah 3 untuk kepundatnya. Titik L, titik K ke atas, ini 10 lingkar pinggang ya. Titik M, naik ke samping ini 13 cm. Titiknya di sini. Ini titik M, N. M ke atas naik 1,5. O titiknya. M turun ke bawah 1,5. Titik P. Satukan dulu titiknya. Kemudian titik J ke L satukan juga. Untuk pola bagian belakang ini sudah selesai, langsung digunting. Pola belakangnya. Untuk mendapatkan ukuran kerung lengan seluruhnya, diukur dulu pola depan berapa kerung lengannya dan pola belakang berapa lingkar kerung lengannya. Di sini lingkar kerung lengannya ini 46 cm ya dapatnya. Langsung lanjut ke pembuatan pola tangannya. Yang pertama dibuat dulu titik tengahnya. Kemudian diukur panjang tangannya. Di sini panjang tangannya saya buat 33. Ini titik A, titik B. Kemudian dari titik A turun ke bawah 12 cm. Ini titik C. Titik C ke samping ini didapat dari lingkar kerung lengan dikurang 8, kemudian dibagi 2. Jadi tadi 46 dikurang 8, 38 dibagi 2, jadi 19 kanan dan 19 kiri. Kemudian titik-titiknya disatukan. Ini titik D, ini titik E. Untuk lubang tangannya di sini titik F dan titik G. Lubang tangannya di sini 28 ya, jadi 14 kanan dan 14 kiri. Langsung disatukan titik-titiknya. Kemudian lanjut ke pembuatan kerung lengannya. Titik D ke A dibagi 2. Ini titik H. Titik D ke H bagi 2. Kemudian tengah-tengahnya turun 1,5 cm. Lalu dari titik H ke A naik 2 cm.
Lanjut sebelahnya ini titiknya dibagi 3. Kemudian naik 2 cm ini ya, untuk titik yang atasnya. Untuk yang bawahnya ini tidak ditambahi apa-apa, ikuti polanya aja, langsung digunting. Nah, untuk pola tangannya ini sudah selesai. Lanjut ke bagian bawah tangannya. Nah, untuk bagian bawah tangannya ini diukur sampai ke batas ujung tangannya ya. Di sini saya tambahi 12 dan 16 cm. Ini titik A, B, dan C. Kemudian untuk lingkar lubang tangannya di sini saya buat 16 cm. Ini titik D. Ini juga 16 cm, titik E. Jajarkan ya dengan yang ini tadi. Ini tadi 12. Jadi nanti tangannya ini ada 2 tingkat ya. Makanya ini lubangnya ada 2. Jadi cara pembuatan tangannya ini nanti seperti bertangga karena dia 2 lapis. Ini sudah selesai untuk pola tangan yang bagian atasnya tingkat pertama, dan ini yang tingkat kedua. Lanjut digunting. Jadi nggak usah digunting ya satu-duanya, nanti pembuatannya tinggal dilipat aja. Nah, ini pola roknya akan saya lipat. Jadi di sini saya lipat 4 cm aja. Tapi pas di pola dia mentok ya, pas di lipatannya. Karena nanti saat menjahit ini akan bagian bawahnya terlipat ya. Jadi totalnya nanti ini kira-kira yang jarak antar lapis dengan brokatnya itu 6 cm. Langsung digunting. Jadi di sini kira-kira pinggirannya saya buat 2 cm. Untuk menghemat kainnya, di sini saya buat sistem membalas ya. Jadi sudut-sudutnya itu supaya kainnya nggak boros, dia sistem balas. Jadi ketika yang di bawah lebarnya di kanan, jadi untuk pola selanjutnya yang lebarnya di sebelah kiri. Begitu juga dengan sebaliknya nanti untuk lapis kain yang selanjutnya. Ini fungsinya untuk menghemat kain. Nah, seperti ini dia. Dirapikan dulu. Bentulin supaya jangan lari-lari ya kainnya. Lanjut ini juga dibuat seperti tadi. Nah, ini kalau dia dibuat satu arah, banyak sisa kainnya ya, rugi ya. Jadi ini diusahakan supaya kainnya itu tidak boros. Jadi dibalas-balas dia bentuknya. Nah, ini dibuat menjadi 8 bagian. Jadi nanti di kain dia 4 untuk di depan dan 4 untuk di belakang. Jadi 8 potong kain untuk roknya. Makanya ini saya buat 4 kali karena satu kali buat kan 2 lembar. Jadi kalau 4 kali hasilnya 8 lembar kain untuk rok lapisnya. Nah, kira-kira seperti ini ya.
Ini sudah selesai. Sekarang pengguntingan lapis kain untuk pola depannya seperti ini. Jadi untuk bagian lehernya ini sisakan kira-kira 1,5 cm. Untuk bahunya juga 1,5, dan bagian sisinya 3 cm. Lanjut di radar ya. Untuk bagian lehernya yang di radar bagian luarnya. Untuk bagian bahu, lengan, dan sisi tetap yang di radar bagian dalamnya. Sama bagian bawahnya juga. Pokoknya selain bagian leher yang di radar bagian luar, semuanya di radar bagian dalamnya. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjut ke bagian pola belakangnya juga sama seperti tadi. Ini tinggal mengikuti polanya aja. Seperti pola depan tadi. Untuk bagian resletingnya saya kasih jarak 1,5. Leher, bahu, ketiak, dan bagian pinggang 1,5 cm. Untuk bagian sisinya tetap 3 cm. Nah, udah digunting, lanjut ke radarnya. Jadi lehernya tetap di radar bagian luarnya ya. Karena nanti cara menjahitnya ini kan kainnya yang menjadi patokan itu bagian luarnya. Jadi supaya kelihatan garisnya harus di radar bagian luarnya. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk bagian roknya ini sudah saya gunting. Yang penting di sini untuk bagian pola bagian bawahnya ini lipatannya dibuka, kemudian di brokatnya langsung digunting ikutin polanya. Untuk bagian badannya ini sama ya seperti bentuk lapisnya. Jadi semuanya harus persis bentuknya. Karena lapis dan brokatnya akan disatukan dengan ukuran yang tepat tanpa ada perbedaan bentuknya. Jadi di sini lapisnya harus mengikuti sama persis bentuknya dengan brokatnya. Untuk pola bagian belakang ini juga sudah selesai. Lanjut ke bagian tangannya. Tetap untuk sisa jahitan 1,5 cm. Bagian kerong lengannya sisinya 3 cm. Dan bagian bawahnya 1,5 juga saya buat. Ini untuk bagian tangannya yang panjangnya ya, sambungannya nanti diutamakan itu bagian pinggirnya dapat, pinggiran kainnya, karena ini akan ada di ujung tangan, dan pelipatan yang harus adanya itu pinggiran brokatnya. Ini untuk yang tingkat 2-nya, yang kecilnya. Ini juga harus diutamakan pinggiran kainnya. Lanjut, ini untuk bagian roknya, bawahnya itu harus dilipat dulu ya, seperti ini. Setelah dijahit, hasilnya seperti ini, dan disatukan dengan brokatnya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Bagian lipatannya ada di dalam, supaya nggak kelihatan dari luar. Kemudian setelah disatukan, dipentulin, dijulur, diobras pinggirannya semua. Nah, setelah diobras, satukan tiap bagian. Jadi 8 bagian itu disatukan semuanya. Tapi sisakan 1 untuk pemasangan resletingnya nanti.
Ini saya pentulin dulu, kemudian setelah dijahit nanti satukan lagi dengan bagian yang lainnya, seperti ini hasilnya nanti. Untuk bagian badannya yang depan dijahit dulu bagian lehernya, seperti ini. Dibentulin dulu ya supaya letaknya pas, kemudian dijahit. Nah, ikutin aja garis yang di radar tadi. Jadi bentuk radarnya itu penting ya, makanya dia dijahit bagian luarnya, karena yang dijahit itu bagian luarnya, kemudian dibalik supaya sisa kainnya tersimpan di dalam nanti setelah dibalik. Nah, setelah dijahit ini dirapikan dulu supaya jangan banyak sisanya, dan bagian sudutnya ini dia digunting sampai ke sudutnya seperti ini. Lanjut, setelah itu kainnya dibalikkan, dijahit lagi supaya dia tidak menggembung ya, supaya letak kainnya itu harus dijahit lagi, tapi yang dijahit itu bagian dalam supaya jahitannya itu tidak kelihatan dari luar. Jadi di luar dia tetap kelihatan rapi, karena yang kelihatan jahitannya itu di bagian dalamnya. Nah, hasilnya seperti ini. Sudah jadi. Ini kerah petaknya, bagian dalamnya kelihatan di dalam ya. Ini hasilnya. Kemudian keliling ini dipentulin, kemudian diobras dan disatukan bagian depannya. Setelah disatukan hasilnya seperti ini, bagian depan dan belakang. Kemudian satukan lagi dengan bagian rok bawahnya, keliling. Setelah disatukan nanti jahit bagian bahunya. Nah, di sini saya satukan dulu bagian pinggangnya. Jadi bagian pinggangnya ini usahakan dia jumpa ya bagian sisinya ke sisi, supaya nanti kelihatan lipatan itu bagus. Nah, ini sudah saya satukan semua, tinggal pasang resletingnya sampai ke bawah. Habisnya resleting ini ya. Oke. Untuk bagian tangannya ini satukan dulu tingkat 1, tingkat 2-nya. Jadi menyatukannya itu yang dijahit bagian luarnya dulu, karena nanti ini saya gunakan sistem stick balik. Sistem stick balik itu setelah dijahit luarnya, kemudian jahit bagian dalamnya supaya sisa jahitan itu yang kelihatan dari dalam, tidak menggembung di luar. Nah, caranya seperti ini. Dijahit dulu dari luar ya, ini jahitannya nanti ini kelihatan dari luar. Nah, kemudian dirapikan dia supaya sisa-sisanya nanti nggak kelihatan dari luar. Jahit lagi dia, ini nanti sisanya kelihatan dari dalam, jadi dia tersembunyi di dalam nanti ini jahitannya, karena dia menggunakan sistem jahit stick balik. Nah, sudah itu dijahit lagi bagian luarnya supaya dia letak ya, jangan nanti dia menggembung dia. Nah, seperti ini. Lanjut ke pemasangan sisinya ya, di sisinya dipasang, dirapikan dulu
Jadi yang jahit ini bagian luarnya. Kalau stick balik itu yang pertama dijahit itu selalu bagian luarnya dulu. Jadi kalau ada bunganya itu yang bunga luarnya itu yang harus dijahit duluan. Nah, kemudian ini dirapikan lagi sisa-sisanya, langsung dibalik lagi. Jadi yang kelihatan jahitannya itu di bagian dalamnya. Kalau enggak menggunakan sistem stick balik, ini kelihatannya nanti kurang rapi ya. Supaya benang-benangnya itu enggak keluar-keluar dari tempat brokatnya. Nah, hasilnya seperti ini, langsung dipasang aja. Setelah dipasang hasilnya seperti ini. Sudah selesai. Jadi untuk roknya yang bawah seperti ini nanti kembangnya. Dan untuk bagian lehernya ini kelihatan ya bekas lipatannya. Ini boleh diisi dengan payet supaya lebih cantik dan mewah. Untuk bagian tangannya 2 tingkat ya. Ini hasilnya tadi seperti ini. Oke. Untuk pemasangan tangannya ini saya lupa videoin, tapi hasilnya seperti ini dia. Menggunakan sistem stick balik. Terima kasih.